Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa menjalankan semua aktivitasnya dengan lancar, termasuk aktivitas belajar ya. Nah, ini adalah pertemuan kedua kita belajar online dengan modul ke-8, yaitu kesetimbangan asam basa kedua dan kesetimbangan larutan. Nah, sebelumnya kita sudah membahas kesetimbangan asam basa yang pertama. Saya review sedikit ya, biar jangan sampai lupa. Di kesetimbangan asam basa pertama, kita sudah membahas konsep dasar asam basa, mulai dari teori asam basa, kemudian membedakan mana asam mana yang basa, mana asam kuat basa kuat, mana asam lemah basa lemah. Kita juga sudah mempelajari cara menentukan pH baik asam maupun basa, baik yang basa maupun yang kuat. Nah, lalu kita juga sudah belajar menentukan nilai Ka dan nilai Kb untuk asam lemah dan basa lemah. Untuk modul ke-8 ini adalah lanjutan sebelumnya. Di sini kita akan mempelajari hidrolisis garam, kemudian larutan penyangga atau buffer, lalu ada asam poliprotik, titrasi asam basa, dan yang terakhir kelarutan dan hasil kali kelarutan. Nah, sebelum saya menjelaskan materi ini sesuai dengan outline kita, saya akan sedikit merangkum mengenai reaksi asam basa ya, karena inilah kita akan berangkat mempelajari materi yang sudah saya sebutkan di outline sebelumnya. Nah, reaksi asam basa, kalau selama ini kita hanya menentukan pH asam saja dan basa saja. Tapi bagaimana bila keduanya bereaksi, bagaimanakah cara menentukan pH-nya? Nah, jika asam dan basa bereaksi, maka ada dua kemungkinan yang akan kita pelajari. Yang dihasilkan produknya nanti adalah yang pertama itu garam, dan yang kedua adalah larutan penyangga. Sedangkan garam itu sendiri akan terbagi menjadi dua lagi. Ada garam yang terhidrolisis dan garam yang tak terhidrolisis. Kalau garam yang terhidrolisis juga terbagi menjadi dua, yaitu garam yang terhidrolisis parsial dan garam yang terhidrolisis total. Kalau kita tinjau dari segi asam basanya, garam yang terhidrolisis ini terbagi menjadi dua, yaitu garam yang asam dan garam yang basa. Oke, sedangkan garam yang tak terhidrolisis itu hanya ada satu, yaitu garam yang bersifat netral. Nah, jadi asam basa jika menghasilkan garam, nanti ujungnya akan ke sini ya, garam yang bersifat asam, yang basa, dan garam yang netral. Tapi bagaimana jika reaksi asam dan basa ini produknya nanti larutan penyangga? Maka dia juga akan terbagi menjadi dua. Apa? Yang pertama penyangga yang bersifat asam, dan yang kedua penyangga yang bersifat basa. Nah, hal yang harus kita pelajari di sini adalah bagaimana caranya kita menentukan produknya. Oh, ini adalah garam. Oh, ini adalah penyangga. Nah, itu yang akan kita pelajari. Bagaimana membedakan keduanya. Insya Allah ini tidak akan terlalu sulit dan sudah pernah belajar di SMA. Oke. Pertama, larutan garam. Kapan suatu reaksi asam dan basa menghasilkan garam? Jika asam dan basa bereaksi dan keduanya habis, maksudnya asam dan basanya, maka yang dihasilkan adalah larutan garam. Tetapi jika tidak habis, artinya jika ada yang bersisa, misalkan asamnya yang bersisa atau basanya yang bersisa, maka ini bukan hanya larutan garam, ada sisa asam dan sisa basanya. Jadi syaratnya larutan garam itu hanya dihasilkan jika asam dan basanya habis bereaksi. Pertama, kita akan membahas garam yang tidak terhidrolisis dulu, atau garam yang sifatnya netral. Oke, garam yang bersifat netral ini dihasilkan dari reaksi antara asam kuat dan basa kuat. Asam kuat dan basa kuat jika bereaksi nanti garamnya bersifat netral dan tidak terhidrolisis. Apa contohnya? Kalau kita punya NaOH, itu kita sudah tahu bahwa NaOH, natrium hidroksida, ini adalah basa kuat. Direaksikan dengan amonium dengan asam nitrat adalah asam kuat, sehingga nanti akan dihasilkan garam, yaitu garam yang bersifat netral. Kenapa? Karena komponen asam dan basanya kedua-duanya sama-sama kuat, sehingga garamnya netral ya. Sekarang kita lihat kenapa sih dia tidak terhidrolisis gitu.
NaNO3 begitu kita masukkan ke dalam air atau reaksinya dalam air, itu akan menjadi apa? Reaksinya searah, reaksinya satu arah, dia akan terurai langsung menjadi ion Na+ dan ion NO3-. Dia akan terionisasi, bukan hidrolisis ya. Pecahnya menjadi ion-ionnya, bukan pecah menghasilkan ion OH- atau ion H+. Oke, karena dia tidak menghasilkan ion H+ maupun OH- di dalam air, sehingga pH-nya akan netral. Sudah ya, jadi kata kuncinya garam netral yang tidak terhidrolisis itu dihasilkan dari asam kuat dan basa kuat. Jadi reaksinya dua-duanya harus habis. Selanjutnya, garam yang terhidrolisis. Nah, garam yang terhidrolisis berarti harus ada salah satu komponennya itu asam lemah atau basa lemah. Boleh kedua-duanya lemah, nanti garamnya juga terhidrolisis total ya. Oke, apa itu hidrolisis? Hidrolisis itu berasal dari dua kata. Hidro itu air, lisis itu pecah. Berarti dia pecah di dalam air. Garam yang pecah di dalam air atau garam yang anion dan kationnya bereaksi dengan molekul air. Oke. Garam terhidrolisis itu ada 3 jenis. Yang pertama, hidrolisis parsial dan bersifat asam. Dia bersifat asam karena apa? Karena komponen utamanya itu asam kuat, sedangkan basanya lemah. Kemudian parsial dan bersifat basa berarti dia terdiri dari basa kuat dan asamnya yang lemah. Lalu ada lagi yang terakhir, garam yang dari asam lemah dan basa lemah. Jadi sifatnya tergantung nilai Ka dan nilai Kb-nya, dan garam ini sifatnya hidrolisis total. Selanjutnya, garam yang bersifat asam, garam terhidrolisis yang bersifat asam. Jadi kalau kita punya asam kuat, kita reaksikan dengan basa lemah, maka nanti garam yang dihasilkan adalah garam asam. Bagaimana? Kenapa bisa seperti itu? Nah, hal ini dikarenakan adanya kation dari basa lemah ini yang akan terhidrolisis menghasilkan ion H+. Kalau dia menghasilkan H+ dalam air, maka dia dikatakan sebagai asam. Walaupun di sini ada walaupun yang mengalami hidrolisis itu adalah kation basa lemahnya, kation dari asam konjugasi basa lemah ini ya. Nah, contohnya kalau kita mereaksikan amonium hidroksida dengan asam nitrat. Kita sudah tahu, saya yakin ya, sudah pada tahu ya, jika amonium hidroksida itu adalah basa lemah, sedangkan asam nitrat itu adalah asam kuat, sehingga nanti akan dihasilkan garam amonium nitrat yang sifatnya adalah asam ya, karena yang kuat itu adalah asamnya. Oke. Sekarang kita lihat amonium nitrat ini, kalau kita jabarkan dia akan menjadi apa? Amonium nitrat kalau kita uraikan ion-ionnya, dia akan menjadi ion NH4+ dan ion NO3-. Itu ya, NH4+ dan NO3-. Nah, yang mana yang akan mengalami hidrolisis itu adalah ion yang berasal dari basa lemah atau asam konjugasi dari basa lemah. Nah, reaksi hidrolisisnya seperti apa? NH4+ itu di dalam air, dia akan menjadi NH3 dan H+. Berarti di sini asamnya adalah dia ya. Asam karena dia melepaskan satu H-nya. Oke, karena ini reaksinya reaksi kesetimbangan, pasti ada nilai konstanta. Konstantanya adalah Ka. Kenapa? Karena di sini menghasilkan ion H+. Jadi Ka-nya itu adalah konsentrasi ion di kanan dibagi yang di sebelah kiri, dipangkatkan dengan koefisien masing-masing. Kebetulan koefisiennya semuanya 1, jadi pangkatnya 1 semua. Nah, bisakah kita menentukan nilai Ka ini? Tentu saja bisa. Dari mana? Sedangkan kita tidak mengetahui berapa konsentrasinya. Nah, nilai Ka bisa kita ketahui dengan rumus yang sebelumnya. Ka itu adalah Kw dibagi Kb. Sedangkan nilai Kb untuk amonia itu sudah ada nilainya ya. Sudah ada yang melakukan percobaan, sudah ada datanya. Oke, berarti nilai nilai Ka-nya berapa? Kw per Kb dapatnya 5,6 kali 10 pangkat min 10. Oke, jadi intinya garam yang bersifat asam dia terdiri dari asam kuat basa lemah. Yang mana mengalami hidrolisis komponen ion dari basa lemahnya. Atau asam konjugasi dari basa lemahnya ya. Selanjutnya garam yang bersifat basa. Kalau kita punya asam lemah direaksikan dengan basa kuat, maka garamnya nanti akan bersifat basa.
Kenapa? Karena anion dari asam lemah akan terhidrolisis. Nah, hidrolisisnya ini akan menghasilkan di sini adalah ion OH-. Oke, apa contohnya? Contohnya misalnya NaOH. Itu adalah asam kuat direaksikan dengan asam asetat, asam lemah ya. Asam asetat ini asam cuka, sama saja asam cuka atau asam asetat yang selama ini kalian pasti adik-adik pasti mengenal rumus kimianya, itu adalah CH3COH. Sekarang rumus yang sedikit keliru itu kita benarkan menjadi HC2H3O2. Itu rumus kimia yang benar ya. Nah, garamnya nanti adalah natrium asetat. Natrium asetat ini adalah garam yang bersifat basa. Kemudian kita lihat garamnya, kita jabarkan. Oke, ada ion asetat dan ion natrium. Yang mana yang akan mengalami hidrolisis? Itu adalah ion asetatnya. Oke, coba kita lihat reaksi hidrolisisnya. Reaksi hidrolisis ion asetat ini dalam air dia akan menjadi asam asetat lagi dengan melepaskan ion OH-. Karena dia melepaskan ion OH-, maka reaksinya ini menghasilkan suatu basa. Garamnya adalah garam yang bersifat basa. Karena garamnya bersifat basa, kita tentukanlah nilai Kb. Konsentrasi yang kanan dibagi konsentrasi yang kiri tanpa memasukkan air ya, karena air di sini liquid, konsentrasinya tidak akan mempengaruhi konstanta kesetimbangan. Selanjutnya, bagaimana cara mencari Kb-nya? Sama seperti tadi, dari rumus Kw sama dengan Ka dikali Kb. Kb-nya berarti tinggal dibalik nanti. Kb-nya Kw per Ka. Ka yang dari mana? Sudah ada datanya ya, jadi jangan dirisaukan lagi. Oke, jadi kalau kita simpulkan, garam yang bersifat basa itu komponennya asam lemah dan basa kuat. Yang mengalami hidrolisis itu adalah basa konjugasi dari asam lemahnya. Ini adalah basa konjugasi dari asam asetat ya. Kemudian garam dari asam lemah dan basa lemah. Misalnya asam lemah bereaksi dengan basa lemah, keduanya habis, dia akan menghasilkan garam yang terhidrolisis total. Bagaimanakah sifat asam basanya? Nah, sifat asam basanya itu tergantung dari nilai Ka-nya, nilai Ka dan Kb. Di kation dan anionnya kedua-duanya akan menghasilkan ion OH- dan H+ gitu ya. Contohnya, misalnya ada amonium hidroksida direaksikan dengan asam asetat, jadinya amonium asetat. Kedua-duanya itu adalah asam lemah dan basa lemah. Garamnya akan terhidrolisis total. Nah, berhubung kebetulan sekali nilai Kb dari amonium hidroksida amonium atau amonium hidroksida dan nilai Ka dari asam asetat itu sama, yaitu sama-sama 1,8 kali 10 pangkat minus 5, sehingga garamnya nanti akan bersifat netral. Jadi ada 3 syarat ya. Jika Ka lebih besar dari Kb, maka dia cenderung asam. Jika Ka kecil dari Kb, dia akan basa. Tapi jika sama Ka dan Kb-nya, maka garamnya akan bersifat netral. Oke, ini adalah latihan. Silakan dikerjakan dulu latihannya, yaitu menentukan sifat dari garamnya, bagaimana hidrolisisnya, dan juga reaksi hidrolisis dari garam tersebut ya. Untuk yang pertama itu sudah dikasih clue-nya, misalkan NH4Cl ternyata garamnya bersifat asam, hidrolisisnya parsial. Bagaimana reaksi hidrolisisnya? Itu adalah dari NH4-nya bereaksi menjadi NH3 dan H+, sehingga dia bersifat asam. Itu ya, silakan dikerjakan di latihannya 1-10, kemudian difoto dan dikirimkan ke saya. Ini menentukan mana garam yang asam, mana garam yang basa, mana yang terhidrolisis, mana yang tidak terhidrolisis gitu ya. Selanjutnya itu adalah menentukan pH larutan garam. Kalau tadi kita hanya tahu dia asam, oh dia basa, dia netral. Sekarang kalau dia asam berapakah pH-nya, kalau dia basa berapakah pH-nya. Itu ini sudah masuk ke analisa kuantitatif ya, bukan hanya sebatas asam dan basa saja. Oke, contohnya tentukan pH larutan natrium asetat 0,15 molar dan berapakah persen hidrolisisnya. Nah, natrium asetat
itu berarti dia dari basa, kuat, dan asam lemah, maka garam ini bersifat basa. Kalau garamnya bersifat basa, pastikan pH-nya di atas 7. Apa langkah-langkahnya? Yang pertama, tentukan konsentrasi awal ion-ionnya dulu. Berarti ini harus kita jabarkan menjadi ion-ion. Kemudian, tentukan reaksi hidrolisis dan konsentrasi pada kesetimbangan. Yang mengalami hidrolisis yang mana, kita tentukan. Kemudian, tentukan nilai Kb berdasarkan nilai Ka yang ada di soal. Nilai Ka-nya sudah ada di soal ya. Lalu, yang ketiga langkahnya apa? Tentukan nilai X untuk mendapatkan konsentrasi pada kesetimbangan. Berarti menentukan konsentrasi pada kesetimbangan. Kemudian menentukan konsentrasi OH- pada kesetimbangan. Kemudian menentukan pH dari mana? Dari pOH. Lalu menentukan persen hidrolisis. Ini langkah-langkahnya ya. Sekarang kita lakukan satu persatu tahapannya. Yang pertama, menentukan konsentrasi awal ion-ion. Ion-ionnya. Berarti kita tadi punya garam di soalnya adalah natrium asetat. Kalau kita jabarkan, dia akan menjadi ion-ion ini. Ini anionnya, ini kationnya ya. Nah, natrium asetat ini tadi konsentrasinya adalah 0,15 molar. Karena panahnya satu arah dan koefisiennya sama, maka konsentrasi ion-ionnya juga sama dengan konsentrasi awal garamnya. 0,15 dan 0,15. Lalu kita tentukan manakah yang akan mengalami hidrolisis. Pasti yang berasal dari komponen lemah, yaitu adalah ion dari amonium ini, karena dia berasal dari asam lemah. Bagaimana reaksi hidrolisisnya? Nih ya, dari asetat, anion asetat dengan air, dia akan menjadi asam asetat lagi dan ion OH-. Lalu kita cek mula-mulanya berapa, bereaksinya berapa, setimbangnya berapa. Mula-mula kita punya anion ini 0,15 molar. Kemudian tujuan kita itu adalah menentukan ini OH- pada setimbang ini berapa gitu ya. Nah, tetapi kita tidak tahu berapa yang bereaksi. Maka kita misalkan saja ini adalah X, ini juga X, ini X. Yang kiri dikurangi, yang kanan ditambah ya. Berarti ini 15 min X, ini 0 tambah X, 0 tambah X. Oke. Dari sini kita tentukan nilai Kb-nya berdasarkan nilai Ka yang ada di soal. Kb berarti Kw per Ka. Ini di soal ada. Dapat nilai Kb-nya segini ya. Kemudian tentukan nilai X untuk mendapatkan konsentrasi pada kesetimbangan. Nilai X ini harus kita tahu ya. Harus kita ketahui nilai X ini agar kita tahu berapa konsentrasi OH- untuk menentukan pH. Nah, Kb itu adalah konsentrasi yang kanan dibagi konsentrasi yang kiri. Kanannya nilainya tadi apa? Yang kanan itu adalah asam asetatnya X ya. Yang kanannya lagi OH- juga X. Dibagi yang kiri 0,15 min X. Sama dengan nilai Kb-nya. Kb-nya sudah kita cari di langkah sebelumnya, 5,6 kali 10 pangkat min 10. Oke, kita keep ini ya. Ingat-ingat ya, kita lanjutkan ke slide yang berikutnya. Oke. Karena Kb sangat kecil dan konsentrasi awal basa sangat besar, kita dapat menerapkan pendekatan 0,15 min X itu sama dengan 0,15. Jadi X di sini kita abaikan. Oke, sehingga persamaan yang sebelumnya X kuadrat per 0,15 min X itu kita anggap sama dengan X kuadrat per 0,15 saja. Jadi X yang di atas jangan diabaikan. Nanti kalau semuanya diabaikan, kita menentukan nilai apa gitu ya. Oke, dapatlah nilai ini tadi ya. Ini tadi dari Kb. Kemudian menentukan nilai OH- pada kesetimbangan. OH- tadi sama dengan nilai X ini. Nah, kalau OH-nya sama dengan nilai X, maka OH-nya sama dengan 9,2 kali 10 pangkat minus 6. Jika sudah dapat nilai OH-, akan mudah bagi kita menentukan pH. Dari mana pH? pH itu adalah menentukan pOH dulu. pOH min log OH-. OH- dari atas tadi ya. Min log 9,2 kali 10 pangkat min 6. Itu nilainya adalah 6 minus log 9,2. Ini pOH. Kemudian pH. pH itu adalah 14 dikurangi pOH-nya. 14 dikurangi 6 min log 9,2 sama dengan 8 plus log 9,2. Lalu persen hidrolisis. Persen hidrolisis itu dari mana? Dari konsentrasi OH- dibagi konsentrasi garam awalnya.
Oke, OH-nya itu yang ini tadi ya, OH- dengan X itu sama 9,2 kali 10 pangkat min 6 dibagi 0,15 dikali 100% sama dengan 0,0061%. Oke, baiklah sampai di sini materi untuk hidrolisis garam. Jadi coba diingat-ingat lagi ya, dipelajari lagi, kemudian dicatat apa yang penting, rumus-rumusnya. Nanti kita lanjutkan lagi ke larutan penyangga. Harus bisa membedakan mana yang penyangga dan mana yang hidrolisis garam. Oke, saya akhiri dulu, nanti kita lanjutkan ke larutan penyangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.